bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita sedang hidup, kita sedang tinggal di dunia yang tidak dapat diharapkan. Kita sedang berada dalam hari-hari, dalam perjalanan kita yang tidak bisa memberikan pegangan, tidak bisa memberikan pengharapan kepada kita sekalian. Orang yang hidup di luar pengharapan, maka dia akan menjadi orang yang paling malang, yang paling lemah. Apalagi bagi kita yang ada di dalam Kristus, pengharapanlah yang membuat kita kuat dalam menjalani hidup ini. Alkitab berkata kepada kita bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Orang bisa bertahan hidup kalau dia 3 hari dia tidak makan minum, dia bisa saja bertahan hidup. Orang bisa bertahan hidup kalau dia 3 menit mungkin tidak menghirup oksigen. Kalau dia seorang penyelam, mungkin dia bisa saja bertahan hidup. Tapi tidak 3 detik saja kalau seseorang tidak punya pengharapan dalam hidup dia, maka dia bisa mengakhiri hidupnya. Ketika dia sakit lalu dia tak punya pengharapan lagi dalam hidupnya, maka blank apa yang dia pandang dalam hidup ini. Ketika dia mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, lalu dia tidak punya pengharapan lagi dalam hidupnya, maka dia bisa mengakhiri hidupnya. Orang yang mengakhiri hidupnya adalah karena mereka tidak lagi memiliki pengharapan dalam hidup mereka. Mereka hopeless. Dan dunia di mana kita tinggal, Bapak Ibu Saudara, adalah dunia yang tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti bagi kita semua. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang tidak bisa bersahabat dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang tidak dapat kita pegang perkataannya, yang tidak dapat kita pegang janji-janjinya. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang mengecewakan bagi kita semua. Tetapi sore ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di dalam Kristus, yang percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, maka dia punya pengharapan dalam hidup dia. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, tetaplah miliki pengharapan. Kalau engkau sedang sulit, susah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kalau engkau berada di persimpangan jalan, engkau sulit mengambil keputusan, bergantung kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan bahwa ada jalan untuk Tuhan pulihkan. Kalau hidupmu diambang kehancuran, keluargamu diambang kehancuran, maka datang pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena di dalam Yesus ada pengharapan, dan kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan bahwa masih ada hari esok untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, pengharapan apakah yang Tuhan berikan bagi kita semua di dalam kebangkitannya? Ini akan kita pelajari pada sore hari ini. Pengharapan apakah yang terkandung dalam kebangkitan Kristus? Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Ayat 9 dan sampai ayat 11 dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 yang kita baca tadi. Kita mundur ke ayat 9 sampai 11 berkata begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyebut tentang sebuah pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan hidupnya diubah. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan yang bangkit, maka hidupnya diubah. Karena itu perubahan dalam hal apakah? Perubahan dalam hal status. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 9 dan ayat 10 dikatakan begini, Paulus katakan begini. Karena aku adalah yang paling hina
dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan begini, bahwa sebelum dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Pauluslah yang memasuki rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain, dan menyeret laki-laki dan perempuan untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Mereka yang kata Alkitab mengikuti jalan Tuhan, percaya kepada Yesus di awal dari gereja mula-mula. Dalam konteks pelayanan Paulus, dialah yang datang dari rumah ke rumah, kemudian menyeret laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dia menyebut dia adalah seorang penganiaya jemaat. Namun setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, wataknya berubah, tabiatnya berubah, karakternya berubah. Sebelum Paulus berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang berdosa dan dia adalah seorang pendosa. Namun setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dalam sebuah perjalanan dia ke Damsyik, Alkitab mencatatkan kepada kita, hidupnya diubah oleh Tuhan, hidupnya dijamah oleh Tuhan. Saya percaya kebangkitan Kristus mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa hidup kita bisa diubah oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang kacau. Orang tak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Bahkan gereja mengalami pertikaian. Orang itu bisa bertikai satu dengan yang lain, antara pemimpin gereja yang satu dengan pemimpin gereja yang lain, antara majelis dengan pendeta, majelis dengan jemaat, antara aktivis dan sesama aktivis. Bisa ada pertikaian. Dan ini persoalan dalam gereja. Gereja sekarang menjadi serupa dengan dunia. Gereja sekarang menjadi serupa dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Harusnya gereja menjadi serupa dengan Yesus, karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memilih kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi persoalannya di akhir zaman ini, hari-hari ini, gereja bukan menjadi serupa dengan Yesus, tapi gereja menjadi serupa dengan dunia. Gereja mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia, gereja mengikuti apa yang disodorkan oleh dunia, sehingga gereja nggak bisa jadi garam dan terang di mana dia berada. Gereja adalah saya, gereja adalah saudara, gereja adalah kita orang percaya. Tapi kalau kita telah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka saya percaya hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya setiap tindakan kita diubahkan Tuhan. Cara kita berpikir, sifat kita, watak kita, karakter kita diubahkan oleh Tuhan, karena kita berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Petrus, seorang penakut, diubah oleh Tuhan menjadi seorang pemberani untuk mewartakan Injil. Paulus diubah oleh Tuhan. Seharusnya kita juga berubah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, kita nggak perlu ngikut cara kerja dunia. Kita nggak perlu ngikut style yang disodorkan oleh dunia ini. Dunia harus mengikuti gereja yang menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Gereja harus bisa mengikuti Yesus dalam keserupaan dengan Dia, sehingga dunia bisa melihat ada Yesus di dalam gereja yang serupa dengan gambaran Yesus itu, mengenakan pikiran dan perasaan yang sama yang ada pada Yesus. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan bagi kita. Ada harapan untuk kita diubah oleh Tuhan. Dan kita memang harus berjuang untuk mau diubah oleh Tuhan. Lalu bukan cuma perubahan status yang Tuhan kerjakan. Dari seorang yang berdosa dipulihkan, diselamatkan, dari karakter yang buruk diubahkan oleh Tuhan. Tetapi juga ada perubahan tujuan hidup.
ayat 10 bagian B dan ayat 11 berkata demikian. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Paulus itu berubah. Kalau dulu dia menjadi seorang penganiaya jemaat, dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, menyeret para laki-laki dan perempuan dan memasukkan mereka ke dalam penjara, kan dia mendapatkan kuasa. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, tujuan hidupnya berubah. Orang yang hidupnya berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, yaitu Yesus Kristus, maka tujuan hidupnya juga berubah pasti. Paulus katakan begini, kalau dulu dia bangga dengan hal-hal yang lahiriah yang dia ungkap dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6, dia berkata dia anggap rugi semua itu karena dia telah berjumpa dengan Yesus. Di hal-hal yang lahiriah dulu dia banggakan. Ada 7 hal. Dia sebut dia disunat pada hari ke-8. Dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia seorang Farisi yang taat kepada Taurat. Dia penganiaya jemaat. Dia tak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia tidak menganggap hal-hal lahiriah itu sebagai sebuah kebanggaan. Tapi justru dia menganggap itu sebuah sampah, sebuah kerugian. Mengapa? Karena tujuan hidupnya berubah. Kebangkitan Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, membuat tujuan hidup kita berubah. Kalau dulu kita hidup hanya untuk dunia, dulu kita mau mendapatkan sebanyak mungkin kesenangan dari dunia ini. Kalau dulu kita ingin menyenangkan hati kita dengan apa yang disodorkan oleh dunia ini, maka setelah kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, tujuan hidup kita berubah, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita tidak lagi ke dunia. Tujuan hidup kita tidak lagi kita mengandalkan apa yang disodorkan oleh dunia ini, tetapi mengarahkan kita ke depan, yaitu kepada surga yang Tuhan siapkan bagi kita.